Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Bisa diakhiri. Oke, kembali lagi bersama pelajaran PKK di sini untuk kelas 11 multimedia. Oke, sebelum itu gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga diberikan kesehatan ya di sela-sela PKL-nya. Oke, langsung saja Bapak tampilkan materinya. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, ini sebenarnya materi yang kalian sudah tulis kemarin sebelum berangkat PKL. Kan belum Bapak jelaskan, jadi saya jelaskan sekarang. Berkaitan dengan proses kerja pembuatan prototipe, produk, barang, atau jasa. Jika kita mengacu kepada proses kerja, berarti kita akan membahas yang namanya tahapan. Jadi tahapannya seperti apa untuk pembuatan prototipe kan seperti itu. Oke, yang pertama kita akan bahas sekarang adalah mengenai bagaimana sih menganalisis prototyping dulu. Jadi sebelum kita membuat, kita harus terlebih dahulu tahu terhadap prototype. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita mengetahuinya? Dengan cara bisa mengetahui dengan menganalisis produknya ya, atau suatu prototipenya. Yang pertama di sini untuk bisa menganalisis prototyping itu bisa dilakukan dalam 4 dimensi. Yang pertama dimensi representasi, itu artinya adalah mengenai bentuk, suatu bentuk. Prototipenya kalian itu mau bentuk seperti apa? Apa bentuk yang mau kalian buat? Misalkan produk apa yang akan mau kalian buat? Misalkan contohnya poster, pamflet, banner, itu kan salah satu bentuk. Nah, harus ketemu dulu. Oh, maunya si klien membuat adalah banner. Maka gimana bentuk banner? Persegi. Makanya di sini berkaitan dengan ukuran seperti itu. Setelah bentuknya ketemu, baru yang kedua, dimensi presisi, yaitu mengenai ketelitian sebuah prototyping. Ketelitian ini bisa disebut atau bisa dicontohkan seperti seberapa bahannya mudah dicari, kemudian desainnya kalian atau tampilannya seberapa halus atau kasar kan gitu, seberapa bagus, seberapa menarik, di situ ketelitiannya. Jadi misalkan posisi kurang kurang terlalu penuh misalkan tulisannya di situ, jadi dianalisis di sana. Oh, bentuk dari poster ini terlalu too much, terlalu banyak kata-katanya, seperti itu penelitiannya. Jadi bisa diketahui dari ketersediaan bahan bakunya sama kesesuaian atau keenak pandangan saat produknya itu jadi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dimensi interaktif. Nah, ini merupakan kan sebelum kita membuat sebuah produk atau sebuah prototipe, sebuah karya, terlebih dahulu kita akan melakukan yang namanya interaksi, yaitu hubungan dengan kita si pembuat dengan konsumennya, dengan kliennya. Kan pasti kan, Mas saya mau seperti ini, konsepnya warna ini. Nah, itu namanya adalah interaksi di sana. Jadi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dimensi evolusi, berkaitan dengan prediksi siklus. Apakah produk yang kalian buat itu hanya satu kali pakai, apa berkelanjutan, apa selamanya?
Nah, berkaitan lagi dengan presisi tadi di awal, gitu ya. Misalkan kalau yang sekali pakai, ya kayak bener kan sekali pakai. Kemudian prediksi siklusnya mau diletakkan di mana, kan berpengaruh di luar ruangan atau di dalam ruangan. Kemudian gantungan kunci, misalkan contohnya, itu kan dipakai kan selamanya, maka dipakai lama, maka menggunakan bahan apa yang bisa awet seperti itu. Itu namanya dimensi evolusi. Jadi keempatnya ini berkaitan ya, bentuknya seperti apa, kemudian eh, apakah desainnya atau prototipenya itu enak dipandang apa gimana. Untuk bisa ke sana harus ada yang namanya interaksi dengan kliennya kita, kemudian seberapa tahan lama produknya kita itu ya. Itu. Jadi menganalisis prototip seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini yang penting, tahapan prototyping. Yang pertama, identifikasi alternatif prototype. Ya. Identifikasi alternatif prototype ini apa yang diidentifikasi? Yang pertama pasti idenya. Kliennya itu mau membuat apa? Nah, maka untuk mengidentifikasi pasti ada yang namanya interaksi tadi. Nah, makanya di sini kan disebut menjelaskan kebutuhan. Kebutuhannya klien apa? Misalkan mau desain sebuah poster misalkan. Apa yang mau dimasukkan dalam poster itu? Kan pasti ada tanya-tanya di sana. Ada komunikasi di sana. Kemudian selanjutnya rancangan bangun. Nah, setelah deal konsepnya baru dibuat sketsanya. Rancangannya seperti ini, Mas. Seperti ini. Gitu. Setelah deal baru uji prototype. Nah, uji prototype itu contohnya seperti kita menawarkan bahwa kalau sampean mau membuat seperti ini, maka bahannya ini. Apakah bahan ini ada stoknya apa enggak? Itu namanya sudah menguji dan memberi masukan. Nah, setelah deal, baru siapkan prototipe USD-nya, user system diagram. Ya bahan-bahannya itu, ya. Atau kalau enggak bahan-bahannya, setelah jadi misalkan, ini kan sudah dirancang, ketemu, oh di bagian pojok kanan ada nomor HP misalkan. Di sini disiapkan prototipe USD-nya, dimasukkan itu. Jadi setelah di proses rancangan selesai, dimasukkan di sini. Kiranya apa yang masih kurang. Nah, setelah menjelaskan bahannya sudah ready, misalkan anggaplah ini apa yo? Hampir sama dengan ini, evaluasi dengan pengguna. Kita bisa mengevaluasi kalau rancangan bangunnya sudah ready di sini, sudah siap. Jadi gitu ya. Yang pertama, identifikasi ini mengenai dengan konsepnya, kemudian mulai dirancang oleh kalian, dibuat sketsanya, baru ditawarkan di sini. Kalau mau buat seperti ini harus gini mas. Nah, namanya sudah diuji dan memberi masukan. Ya di sini. Nah, baru setelah jadi, baru kita dievaluasi bareng-bareng. Jangan langsung dicetak, dievaluasi dulu. Kalau deal, ada kesepakatan deal, baru bisa dicetak. Nah, kenapa di sini sebut dengan sampel? Karena balik lagi pada konsep dasar prototyping. Prototyping itu hanya berbentuk satuan saja, hanya contoh, sampel saja. Itu ya. Jadi paham deh ya. Jadi seperti itu tahapannya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor penentu. Faktor penentu dalam pembuatan proses prototipenya kalian. Yang pertama, berupa subsistem atau keseluruhan sistem. Maksudnya seperti apa, Pak? Ya, misalkan kalian ini kalau kita bicara masalah subsistem ini berkaitan dengan web biasanya dia, dengan website. Misalkan kita klik menu home misalkan. Kalau nggak menu home, kalian tahu Facebook. Kalau kita lihat chat,
misalkan itu akan masuk ke beranda yang mana. Seperti itu namanya subsistem. Nah, kalau kita terapkan kepada desain grafis, subsistem itu bisa berupa apa, Pak? Bisa berupa komponen yang akan dimasukkan. Jadi dalam satu lembar misalkan, dalam satu lembar itu bagian atas diisi apa, kemudian bagian bawah diisi apa, yang ditonjolkan itu sebelah mana. Bisa, ataupun yang berlembar-lembar. Jadi lembar satu, lembar pertama itu isinya apa, itu dirancang dulu di sana subsistemnya. Paham ya? Jadi bisa subsistem atau keseluruhan sistem. Bisa apa? Bisa berbentuk oret-oretan. Nah, sketsanya dulu ya, sketsanya dulu. Jadi misalkan dalam satu lembar, bagian atas itu kita isi ini nama perusahaan misalkan atau nama produk. Jadi kemudian pojok kanan bawah itu gambar produknya itu ya. Kemudian yang selanjutnya bermacam-macam konsep. Jadi disediain banyak desain mentah, banyak prototipe dulu. Misalkan dibuat apa? Dibuat untuk perbandingan. Jadi bukan hanya satu prototipe atau satu sketsa saja, dibuat 2 atau 3, ya minimal lah 2, supaya buat perbandingan saja. Oh ternyata bagusan yang desain nomor 2 gitu ya. Kemudian yang ketiga, bisa oleh pihak luar atau oleh diri sendiri. Jadi kalau kalian bisa dikatakan mampu, ketimbang kalau kita menggunakan orang lain, pasti ada value yang kita keluarkan, ya kan? Harus kita bayarkan kepada orang itu namanya jasanya. Nah, kalau kita buat sendiri, jadi jasa yang awalnya itu dikasihkan ke orang si pembuat, kita bisa kasihkan diri kita sendiri, bisa disimpan untuk diri kita sendiri, gitu ya. Jadi bisa dilakukan oleh pihak luar, maksudnya itu adalah pihak ketiga, mau kalian nggak buat sendiri, minta tolong ke yang bisa, gitu ya, atau dibuat oleh diri sendiri, bisa seperti itu, atau bisa kalian bisa pesan juga. Maksudnya gimana Pak? Jadi kalian punya pandangan, mau nggak mau harus pandangan kalian yang dibuatkan. Simpelnya kalian yang nyedain sketsanya, pihak desainer hanya membuatnya. Jadi nggak usah mikir. Jadi karena sketsanya sudah dari kalian. Sama halnya dengan ini. Seperti itu ya. Ini cuma minta buatkan saja, nggak usah mikir konsepnya. Konsepnya sudah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah fisik berupa skala. Nah, ini kalau sudah dicetak nanti ya. Jadi fisik berupa skala. Contohnya yang paling nyata kalau apa ya? Nanti kita bahas di sini berkaitan dengan skala. Karena itu berkaitan dengan rasio. Kalian tahu Instagram, feed Instagram itu kan ada beberapa ukuran kan? Ada yang persegi, ada yang persegi panjang, ada yang full ke bawah. Itu namanya skala atau rasio. Ya, di desain grafis dikenal dengan rasio perbandingan. Setelah ini, kemudian setelah itu kalau sudah selesai semua, ini hasil akhir dapat dibuat skala lewat prototipe. Jadi hasil di sininya, hasil desainnya yang dibentuk skala itu langsung dicetak sampel ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, ini kan feed Instagram. Kalau untuk ini misalkan ini untuk video misalkan ya, atau apa landscape-nya. Biasanya dipakai YouTube itu ukurannya perbandingannya adalah 16:9. 16 cm sama 9 cm itu perbandingannya. Ya, kemudian persegi 1:1. Bisa 20 kali 20 nanti, jadi panjang sama lebarnya itu sama.
Itu kalau kita menggunakan perbandingan adalah banding 1:1. Kemudian 4:5 sama 9:16. Kalau ini biasanya digunakan untuk pembuatan story ya. Jadi biar full ini sini. Ini biasanya YouTube atau video ya. Yang sering dipakai itu antara ini sama ini, dua ini. Untuk Instagram aja. Jadi gitu, itu namanya adalah dibuat secara skala, jadi bukan ukuran yang sebenarnya. Contohnya, kalau kita membuat banner ukuran 4x2, ini ya, misalkan kita mau buat ukuran 4x2, berarti sininya 400 cm, 4 meter, sama 200 cm ya, karena 2 meter. Nggak harus seperti itu, bisa seperti itu, tapi untuk kita membuat dalam skala, gunanya apa skala? Agar filenya kalau sudah kita simpan ini nggak terlalu besar, nggak bergiga-giga, itu ya. Jadi salah satunya diakali dengan menggunakan skala. Jadi kalau kita mau membuat banner yang ukuran 4x2 meter, bisa menggunakan senti. Berarti 40 bisa ya, 40 cm sama 20 cm. Ini biasanya yang teman-teman yang PKL di percetakan kayaknya sudah pakai ini. Ya, jadi kalau mau buat ukuran banner nggak pas 4 meter ya 400 cm. Ya itu nantinya apa namanya? Filenya itu terlalu gede nanti ya, terlalu besar. Ya mau gede nanti besar lemot nanti. Ya, jadi diakali dengan menggunakan skala. Jadi itu. Dan terus kekurangannya saat menyimpan nanti atau saat kita ekspor. Nah, kalau ukurannya adalah 40 cm, mau dijadikan 4 meter, ya. Jadi caranya di sini nanti. Caranya pengaruhnya di ekspor. Ya. Jadi untuk mengakalinya menggunakan ekspor for web biasanya ya. Jadi ukuran yang tadi hanya 40 cm, mau dijadikan 400, nanti hanya mengubah di skalanya saja, di transformation di sini. Jadi di sini ini agak dibesarin. Kalau saya itu biasanya menggunakan 5.000 ke atas, 3.000 ke atas. Ya, 3.000 tapi sini cm. Gunanya apa? Yang pertama untuk memperjelas. Yang awalnya dari 40 cm kan dicetak nanti jadi 4 meter. Otomatis kalau ini nggak kita ganti saat kita ekspor, nggak kita tinggikan, ini akan ngeblur gitu. Paham ya? Seperti itu. Jadi menggunakan skala. Jadi gunanya untuk menyimpan, bukan menyimpan sih, apa ya? Meminimalisir penyimpanan. Jadi yang awalnya bisa ber-GB ya, bisa gigabyte semuanya itu besar-besar, nanti bisa lemot. Nah, kemudian kita diakali, para desain grafis itu diakali dengan skala tadi. Nah, dengan skala tadi. Fisik berupa skala. Jadi bukan ukuran yang sebetulnya, jadi menggunakan skala. Jadi kalau 4x2 meter, jadi menggunakan di lembar kerjanya, di Corel Draw-nya itu menggunakan 40 sama 20. Tapi saat penyimpanan nanti supaya supaya resolusi dari 4 meter gak pecah, maka harus di ekspor for web itu tadi ya. Yang prakerin di percetakan, insya Allah sudah dikasihkan ini. Kemudian yang terakhir, gimana sih alur kerja dan pembuatannya? Yang pertama, persiapkan alat dan bahannya. Bisa berupa sketsa, ya kan? Kalau alat-alat untuk membuat sketsa, pensil, penghapus dan sebagainya, kertas dan sebagainya. Kemudian hardware-nya, komputernya kalian, mumpuni apa enggak speknya.
kalau menggunakan Photoshop, Illustrator dan sebagainya. Kemudian softwarenya. Jadi jangan ada komputernya saja tapi nggak ada aplikasinya, sama aja. Kemudian yang kedua adalah pengolahan bahan atau materi. Jadi sketsa yang kalian buat tadi, kalian masukkan di komputernya, kemudian dibuat digitalnya ya. Setelah itu disimpan di percetakan ya. Ini disimpan kemudian dicetak. Ya, tahap yang ketiga itu mulai dicetak. Jadi bisa disimpan filenya saja, bisa kalau dulu ya bisa berupa CD dulu. Kalau dulu itu masih CD penyimpanan ya, disket. Masih proses penyimpanannya itu di burning kalau dulu ya. Sekarang sudah ada flash disk, lebih gampang, bisa langsung kirim gitu ya. Kemudian dicetak di mesin digital printing gitu ya. Kenapa bisa disimpan ini, kenapa ini masuk di percetakan, Mbak? Iya, karena sekarang itu kalau kita ke berbicara masalah ini cetak ya, cetak itu bisa cetak yang langsung ada barangnya, atau bisa juga di file saja ya. Jadi gitu ya, jadi bisa cetak langsung berupa barangnya, atau bisa berupa filenya saja. Itu masuk dalam salah satu pengertian sudah dicetak juga, tapi hanya berupa file saja itu ya. Jadi tahapan pembuatan prototyping seperti itu, kemudian faktor-faktor penentunya juga sudah dikasihkan ya. Jadi seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang belum jelas atau ada pertanyaan, kita diskusikan di Google Classroom-nya ya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.